Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 7 di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Fitri. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu teks laporan hasil observasi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum membahas materi tentang teks laporan hasil observasi, Bu Fitri akan menanyakan sesuatu. Apakah kalian pernah membaca buku tentang pengetahuan atau buku-buku yang ada di perpustakaan? Nah, mengapa membaca buku itu penting? Karena kegiatan membaca buku itu akan memberikan banyak manfaat. Dapat mengetahui beragam informasi dan pengetahuan, dan juga dengan membaca buku atau sumber-sumber yang terpercaya itu dapat menghindarkan kita dari berita-berita yang bohong atau hoax. Selanjutnya, apa ya dimaksud dengan observasi itu? Di kegiatan observasi atau pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari yang sering kalian lakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Hasil observasi ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Jadi, observasi itu biasanya dilakukan secara sengaja, runtut, dan sesuai dengan aspek-aspek tertentu dan berdasarkan tujuan yang jelas. Selanjutnya, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi itu menghadirkan informasi tentang suatu hal secara terperinci, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis. Laporan hasil observasi itu bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi itu biasanya berisi fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ciri teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu disusun secara sistematis atau runtut. Maksudnya, teks laporan hasil observasi itu haruslah disusun secara berurutan dengan struktur teks. Ciri teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu data teks laporan hasil observasi bersifat meyakinkan. Artinya, data yang dihasilkan itu bertujuan untuk menjelaskan dan ditulis sesuai fakta hasil pengamatan yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan meyakinkan. Ciri teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Jadi, teks laporan hasil observasi itu
harus disusun dengan bahasa yang baku, jelas, dan mudah dipahami. Disusun dengan bahasa yang baku karena merupakan sebuah tulisan ilmiah. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Jadi, objek atau konsep itu bisa berupa hewan, keadaan alam, kesenian, kebudayaan, atau juga bisa berupa lingkungan sosial. Ciri teks laporan hasil observasi yang kelima yaitu objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum yang termasuk kategori atau kelompok. Jadi judul bisa bersifat umum, contohnya tentang museum, pantai, atau demokrasi. Ciri teks laporan hasil observasi yang keenam yaitu memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Jadi ada definisi, klasifikasi, jabaran, dan ciri objek. Nah, demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran Bu Fitri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.